Ada kondisi yang negatif, yaitu kondisi orang yang hidup tanpa makna. Ini kondisi patologis namanya. Ada masalah dalam jiwa seseorang yang hidup tanpa makna. Ada beberapa situasi yang indikasinya ke sana. Viktor Frankl, seorang psikiater, filosof sekaligus penulis, dikenal karena karyanya yang viral, yaitu Man's Search for Meaning, pencarian makna hidup. Frankl mengembangkan teori logoterapi yang menekankan pentingnya mencari makna dalam kehidupan sebagai kekuatan yang mendorong individu untuk bertahan dan mencapai ketenangan batin. Frankl mengemukakan bahwa kondisi patologis atau masalah psikologis seringkali muncul ketika seseorang kehilangan atau tidak dapat menemukan makna dalam hidupnya. Dia sendiri mengalami pengalaman traumatis sebagai korban Holocaust, di mana dia kehilangan keluarganya dan mengalami penderitaan yang tak terbayangkan di kamp konsentrasi Nazi. Dalam pandangan Frankl, kehilangan makna hidup dapat menyebabkan perasaan keputusasaan, kekosongan, dan depresi. Orang yang merasa hidupnya tidak memiliki makna mungkin cenderung mengalami kondisi patologis seperti kecemasan, depresi, atau kehilangan jati diri. Ada kondisi yang negatif, yaitu kondisi orang yang hidup tanpa makna. Ini kondisi patologis namanya. Ada masalah dalam jiwa seseorang yang hidup tanpa makna. Ada beberapa situasi yang indikasinya ke sana. Yang pertama adalah gangguan namanya neurosis nugenik. Ini mungkin kita pernah ketemu orang yang seperti ini. Orang yang merasa hampa, merasa bosan, putus asa, dia mengeluh terus. Dia susah disuruh inisiatif, tidak semangat hidupnya. Menganggap hidupnya ini tidak ada artinya lagi. Dia cuek dengan apa yang ada yang terjadi sekelilingnya. Jadi ini patologi. Ada problem dengan jiwanya. Kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang dengan gangguan neurosis nugenik ini, ya kalau mampu bisa melakukan semacam logoterapi yang dijalankan, dicontohkan oleh Viktor Frankl tadi. Pelan-pelan kita tuntun dia untuk menemukan makna hidup, untuk menemukan arti penting hidupnya. Mungkin dari kreativitasnya atau dari pengalamannya, dari kebebasan bersikapnya, dari kemandiriannya, dari ciri khas individunya, atau dari tradisi di sekeliling dia, atau orientasi ke depan, self-transcendennya. Jadi karena ini problem tanpa makna, kasihan. Orang seperti ini lama-lama dia jadi tidak ingin hidup lagi karena dia menganggap hidup itu tidak ada artinya. Hidup ini hampa, dia putus asa. Kalau dalam agama kan bahkan putus asa itu dikategorikan orang yang kufur. Jadi maka yuk kita dampingi, kita temani kalau ada saudara, teman, sahabat kita yang ada di titik ini. Kalau agak mengkhawatirkan ya boleh dibawa ke psikiater. Nah, ini yang pertama. Ada lagi yang kedua. Ini juga gejala patologis. Kalau ini terlalu keras, karakter yang totaliter, ini mudahnya orang yang memaksakan maknanya pada orang lain. Memaksakan tujuan, kepentingan, kehendaknya pada orang lain. Tidak mau diberi masukan.
Kalau dikritik marah-marah, menganggap dirinya pasti benar dan selalu benar. Ini juga patologis, karakter totaliter ini. Ya setiap orang punya makna. Orang totaliter itu memaksakan maknanya pada orang lain. Jadi dia tidak bisa dikritik, tidak bisa menerima masukan, tidak sadar kenyataan orang lain juga punya makna hidup sendiri. Ini juga akan jadi bagian dari masalah dan juga troublemaker dalam kehidupan kita. Ya mudahnya mari kita introspeksi ya untuk diri kita sendiri saja. Karena kadang-kadang kita itu, kalau saya bilang seperti ini, yang terbayang di kepala teman-teman kan orang yang tidak disukai oleh teman-teman. Entah kelompok yang mana atau kubu yang mana. Sehingga akhirnya tidak ada perbaikan, wong kita menuju orang lainnya kan tidak mau dengan apa yang kita sampaikan. Maka mari kita untuk muhasabah diri sendiri kita saja. Jangan-jangan kita sering seperti ini. Memaksakan makna hidup kita agar diakui dan diterima oleh orang lain. Padahal setiap individu seperti pandangannya Frankl tadi itu kan sosok yang otentik. Mereka itu setiap orang punya makna hidup sendiri-sendiri. Mereka punya dasar dan sumbernya sendiri-sendiri. Itulah mengapa bahkan kalau Al-Quran sendiri kan bilang bahwa ya memang manusia itu fitrahnya beda-beda. Allah yang menjadikan syir'atan wa minhajan. Setiap orang punya jalan, punya cara hidup sendiri-sendiri sesuai maknanya masing-masing. Maka memaksakan makna itu sebenarnya ya nabrak sunnatullah. Boleh kita menyampaikan yang benar menurut saya ini loh, makna yang cocok dalam hidup ini yang pas ini. Tapi jangan memaksakan makna pada orang lain. Orang lain punya penghayatan dan perspektif sendiri terhadap kehidupan. Maka kalau keinginan agar orang mengikuti makna kita itu mengeras, menguat, sampai memaksakan keinginan kita pada yang lain, ya jadinya karakter totaliter. Oke, kemudian ada karakter konformis. Kalau ini kebalikannya totaliter. Karakter konformis ini orang mirip dengan dulu waktu kita membahas people pleaser. Orang yang tunduk saja, ikut saja pada lingkungan dan orang lain di sekitarnya, tidak peduli aspirasinya sendiri, tidak peduli kepentingannya sendiri, tidak peduli pemikirannya sendiri. Dia abai terhadap dirinya sendiri, mengorbankan dirinya. Ini karakter yang konformis. Kebalikannya totaliter tadi. Dia justru tidak punya jati diri, tidak punya makna hidup. Tidak punya makna hidup, kemudian dia hanya ikut saja orang lain, ikut saja lingkungan. Dia menafikan aspirasinya sendiri, kepentingannya sendiri, pemikirannya sendiri. Jadi ada 3 kondisi patologis yang berlawanan dengan kondisi eksistensial penuh makna yang kita bahas sejak awal tadi. Yang pertama, orang yang sama sekali tidak punya makna sehingga dia merasa hidupnya hampa, bosan, putus asa, tiada arti. Yang kedua, seorang yang totaliter yang merasa maknanya adalah satu-satunya, pasti benar dan tidak bisa dikritik, memaksakan makna pada yang lain. Yang satunya kebalikannya, dia ikut saja makna orang lain, ikut saja lingkungan sekelilingnya, dan mengabaikan kepentingannya sendiri, aspirasinya sendiri. Semoga teman-teman tidak ada yang satu di antara 3 ini, apalagi 3-3-nya atau 2 di antaranya ya. Semoga hidup kita adalah hidup yang penuh makna. Disitulah kita eksis sebagai manusia.
Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.